Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman Teh Fajar, apa kabar Anda? Salam rahayu bagi kita semua ya. Semoga kita selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Selalu berbahagia, selalu berkelimpah rezeki, selalu mampu memuaskan pasangan dan dipuaskan oleh pasangan ya. Sehingga tercipta keluarga yang harmonis, yang romantis, cintanya selalu terupgrade ya, lalu terciptalah sebuah keluarga atau rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warohmah. Oke teman-teman, pada video kali ini saya masih akan membahas ya satu komentar atau satu pertanyaan dari pemirsa Teteh ya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak untuk para pemirsa Teh Fajar ya yang bertanya ke saya ya atau memberikan tanggapan. Terima kasih banyak ya. Punten kalau saya belum bisa menanggapi ya. Insya Allah nanti kalau ada waktu luang akan saya tanggapi. Dan jika ada pertanyaan silahkan Anda bertanya di kolom komentar ya dengan bahasa yang sopan. Oke? Kalau memang itu dirasa sangat penting, saya akan buatkan videonya untuk Anda supaya penjelasannya itu lebih mengena ya. Oke, saya akan membacakan salah satu pertanyaannya dari Bapak Sugiono Kaur 9891 ya. Teh, saya mau tanya, istri saya setiap diajak hubungan rasanya malas. Karena saya tanya, itunya keluar, jadi jarang merasa puas. Bagaimana cara mengobati misfi? Bisa masuk lagi, terima kasih ya. Ini maksudnya itu bukan keluar ya, mungkin kalau kata orang Sunda itu jawer ya, apa sih namanya ya, itu yang kayak di ini ayam loh, apa ya, kayak jengger kali ya, itunya kali ya, kayak memanjang gitu kali ya, jadi bukan keluar, saya kira bukan keluar ya. Itu proses alami ya dari karena kita para perempuan melewati fase melahirkan ya. Mungkin pada saat ngeluarin bayi mungkin jadi keluar ya. Jadi bentuknya itu tidak seperti saat dulu belum menikah ya, alias masih gadis ya. Bisa masuk lagi nggak? Saya nggak paham ya. Cuma kalau memang ingin seperti dahulu mungkin harus ke dokter spesialis ya, ke dokter bedah umum ya, atau dokter estetika ya. Nanti konsultasi lalu meminta supaya dipercantik tampilannya ya. Lalu ini malas karena nggak dapat, tadi Bapak bilang malas karena istrinya itu nggak dapat kepuasan sebab keluar ya. Saya kira itu bukan dari masalah itu ya, itu dari masalah psikologis ya. Mungkin istri Anda kurang pede dengan tampilannya yang sekarang, karena ini relate dengan saya ya. Saya pun seperti itu ya. Saya merasa bentuk saya yang sekarang itu tidak lagi indah seperti dahulu, tapi suami saya selalu bilang enggak, sudah bagus. Ya intinya suami saya puas lah ya. Hanya kitanya atau perempuannya yang memang kurang pede, sehingga menimbulkan syahwatnya itu tidak tinggi atau nyaris bahkan tidak ada ya. Nah, bisa keluar atau tidak, bisa mendapatkan inzal atau tidak, sebetulnya bisa ya. Yang penting Anda ya suami memahami betul ya titik mana ya yang menjadi titik sangat sensitif pada istri Anda ya. Panjangkan durasi foreplay Anda. Dan jangan lupa bersihkan diri Anda sebelum Anda mendatangi istri ya. Jangan sampai istri Anda trauma dengan mencium bau-bau yang tidak enak ya. Begitu pula dengan istri, jaga kebersihan Anda ya. Karena laki-laki itu makhluk visual ya. Jadi senang melihat sesuatu yang indah. Jadi Anda para istri, buatlah Anda indah di mata suami Anda ya. Selalu tersenyum ya sama suami itu ya. Karena suami kita itu kan kerja di luar. Pasti nemuin banyak perempuan ya. Dengan berbagai macam, ya pokoknya banyak perempuan lah ya. Cantik-cantik ya, bermake up, wangi dan lain sebagainya. Maka pada saat suami kita pulang ke rumah ya, selalu sambut suami kita
dengan senyuman ya, dengan kita rapi gitu ya. Kalau memang Anda nggak suka berdandan, nggak usah. Yang penting Anda rapi, terlihat segar, terlihat fresh ya. Dan tadi kembali ya, bisa dapatkan inzal atau enggak? Bisa. Yang pertama tadi panjangkan durasi foreplay. Lalu yang kedua bersihkan diri sebelum mendatangi istri. Lalu selanjutnya cari titik mana ya yang bisa membuat istri Anda sangat on ya. Sebagian besar perempuan itu rata-rata sama ya, untuk letak titik sensitifnya itu di kuping ya, lalu di leher bagian belakang, lalu di punggungnya ya, lalu di leher, lalu turun ke puting ya, lalu area perut, lalu mungkin ketiak juga, dan area punten, paha dan selangkangan ya. Coba Anda rangsang di area situ ya. Lalu jika lalu Anda pun cari tahu, bisa tanya sama istri Anda ya, atau Anda explore sendiri lah ya, takutnya istri Anda juga nggak paham, Anda explore sendiri. Sebab titik kerangsangnya itu ada dua ya, yang pertama adalah di luar ya, atau di klitorisnya, lalu yang kedua ada G-spot atau di dalam ya. Tentu kalau di dalam harus selalu dilakukan penetrasi, tapi kalau di luar ya, pada klitorisnya, Anda cukup beri rangsangan di luar ya, dengan gesek-gesek atau permainan jari atau dengan oral. Itu istri bisa keluar ya. Dan jika sudah segala cara Anda lakukan ya, saya ada satu ramuan agar istri peka ya, agar V-nya itu semakin sensitif ya. Silakan Anda catat dan bagi tahu ke istri Anda ya. Yang pertama adalah adas 15 gram, pulau sari 10 gram, daun pepaya 15 gram, merica hitamnya 2 gram, kuning telur ayam kampung 2 butir, madu murninya 2 sendok makan, kunyitnya 5 gram ya. Cara membuatnya gimana teh? Daun pepayanya ditumbuk halus ya. Lalu adas, pulau sari dan merica hitamnya dilumatkan, ditambahkan pada tumbukan daun pepaya ya. Lalu tambahkan air mendidih kira-kira setengah gelas ya. Setelah itu disaring ya. Lalu ditambah dengan kuning telur dan madu. Minum 2 hari sekali ya. Pada siang atau sore hari ya. Siang dan sore hari ya. Nah, kalau masih ada sisa ramuannya boleh disimpan di kulkas ya. Jadi kayak gitu ya, minum 2 hari sekali. Nah, kayak gitu ya, supaya farjinya itu lebih sensitif ya, dan bisa mendapatkan inzal ya. Dan intinya nih Bapak, Anda harus berulang kali ya, meyakinkan pada istri Anda bahwasanya apapun bentuk istri Anda sekarang, bagaimanapun kondisinya, Anda tetap cinta ya. Tumbuhkan rasa pede di dalam dirinya ya. Oke, Bapak dan teman-teman, sekian dari saya. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.